Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bahwa Indonesia dan negara-negara lain saat ini sedang terjangkit virus corona. Virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan penyebarannya begitu sangat cepat, sehingga kita perlu waspada. Bentuk kewaspadaan ini dapat kita implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Lalu, apa saja sih yang dapat kita lakukan agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas? Cara yang pertama adalah menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Pentingnya menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan berpengaruh besar terhadap kesehatan kita, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Selain sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini menjaga kebersihan itu dapat mencegah penyebaran virus corona. Contoh kecil yang dapat kita lakukan dalam menjaga kebersihan diri adalah membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum dan sesudah makan dan setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Cara kedua yang dapat kita lakukan adalah membiasakan diri untuk berperilaku hidup sehat, yaitu dengan melakukan olahraga setiap hari dan makan makanan yang bergizi dan juga bernutrisi, dan apabila diperlukan meminum vitamin. Berbagai cara tersebut dapat menambah imunitas dan juga daya tahan tubuh kita, sehingga virus tidak akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita dapat terhindar dari berbagai penyakit, terutama terhindar dari virus corona. Cara yang ketiga adalah mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak sosial. Menjaga jarak sosial bukan berarti memutus tali silaturahmi ya. Tali silaturahmi kepada tetangga dan juga saudara harus tetap terjaga. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita dianjurkan untuk berada di rumah? Ketika kita dianjurkan untuk berada di rumah, bukan berarti kesempatan bagi kita untuk bermalas-malasan ya, akan tapi jadikan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat, seperti membuat kerajinan atau membuat makanan-makanan. Selain itu, jadikan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan keluarga, menjalankan amalan-amalan sunnah, serta senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala bentuk ikhtiar kita akan sia-sia tanpa diiringi dengan doa. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan berpikir positif. Yakinlah bahwa kejadian yang terjadi di dunia ini terselip hikmah yang sangat besar.
Semoga virus ini cepat berlalu. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kualitas udara membaik. Udara di kota-kota besar mulai sejuk. Pun sebagian berbahagia karena lebih banyak bersukacita dengan keluarga. Kebanyakan dari kita menjadi lebih peduli terhadap makanan sehat. Buah-buahan, sayur, daging adalah primadona. Diikuti dengan kebiasaan hidup sehat yang mulai banyak digaungkan oleh sebagian manusia. Virus kecil ini menyadarkan kita arti tolong-menolong. Dan yang paling penting, bahwa sejauh apapun kita berpetualang, sekeren apapun teknologi yang kita temukan, kita patut bertanya lagi, siapa sebenarnya diri kita? Kita hanyalah seorang pelayan Tuhan yang sangat membutuhkan untuk berdoa dan beribadah kepadanya. Sebagian orang bersedih, memang tidak mudah mengerti arti kehilangan. Tapi hidup harus terus berjalan. Mari kita sama-sama berdoa dan berusaha agar masa depan kita tetap bahagia. Pasti ada hal baik setelah ini. Hidup memang susah, tetapi Tuhan Maha Baik. Kita hanya perlu sabar dan bersungguh-sungguh. Dokter dan perawat yang sedang bekerja, semangat, kalian melakukan hal mulia. Untuk pemerintah, semoga kebijakan yang ada adalah yang terbaik. Untuk para pencari nafkah yang masih bekerja, bekerjalah dengan aman. Untuk emak-emak yang sedang memasak, berikanlah hidangan terbaik untuk keluarga. Lagi-lagi, hidup memang sulit, tetapi Tuhan itu Maha Baik. Semoga mendung hari ini segera beranjak pergi.